Ibu ingatkan bahwa orang beriman mengetahui bahwa Allah serius pada janji-janjinya. Beri contoh janji apa itu, Ma? Antara lain janji bahwa dunia ini akan binasa. Tapi sebelum berakhir, ada momen penting yang mengubah arah sejarah, yaitu Allah menggenapkan perjanjiannya dengan darah anak tunggalnya. Tuhan baik sekali. Kenapa mau setia pada perjanjiannya? Terlalu mahal harganya. Itu sebab orang yang taat firman Tuhan merupakan orang yang paling bijaksana dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana Kristus membuka Galilea terhadap Injil, yakni melalui suatu tindakan berserah penuh dalam iman. Persiapkan hati untuk menerima kebenarannya lagi dan lagi. Shalom anak-anak, senang sekali kalau kita masih boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, tolonglah kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman yang akan dinyatakan pada hari ini oleh Ibu Pembicara. Dan Tuhan pakai Ibu Pembicara untuk boleh menyatakan isi hati Tuhan dengan tepat kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada waktu itu Tuhan Yesus pun kembali ke kota Kana di Galilea. Kota Kana adalah kota di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat pertamanya. Berita kembalinya Tuhan Yesus ke kota Kana ini didengar oleh seorang pegawai istana di Kapernaum. Anak laki-laki dari pegawai istana ini sakit keras, hampir mati. Ketika dia mengetahui Tuhan Yesus sudah kembali dari Yudea ke Galilea, dia pun datang kepada Tuhan Yesus, memohon Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, menyembuhkan anaknya. Pegawai istana ini meminta mujizat secara langsung kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui adanya kerinduan terhadap mujizat yang sangat menguasai orang-orang di Galilea. Dia pun berkata kepada pegawai istana ini, "Jikalau engkau tidak melihat tanda dan mujizat, engkau tidak percaya." Anak-anak, tanda dan mujizat itu adalah pekerjaan asli dari kerajaan Allah. Tapi kita tidak boleh memusatkan hidup kita kepada tanda dan mujizat. Kita harus memusatkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanda dan mujizat itu sebenarnya bertujuan untuk mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Iman yang lahir dari tanda dan mujizat itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita kembali ke cerita tadi ya. Pegawai istana ini kembali mengulang permohonannya. Tentu saja ini dengan sifat mendesak Tuhan Yesus. "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Permohonan yang terus-menerus seperti ini itu jarang terjadi. Tetapi kemungkinan hal ini dilakukan oleh pegawai istana karena kebutuhan dia akan kesembuhan anaknya itu cukup mendesak dia. Tuhan Yesus bermaksud menguji orang ini. Tuhan Yesus pun berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai istana ini percaya kepada perkataan Tuhan Yesus
lalu dia pergi. Dia percaya walaupun dia tidak melihat tanda dan mujizat. Iman ini diberikan oleh Allah sendiri. Dan Tuhan Yesuslah yang membawa dia untuk berserah di dalam imannya. Orang ini mempercayakan hidupnya kepada firman Kristus. Menurut kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah yakin akan apa yang tidak kita lihat pada saat ini dan yakin akan apa yang kita harapkan. Iman yang sejati itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Untuk bisa timbul iman yang sejati ini, kita harus mengenal Allah yang sejati, yang dinyatakan di dalam kitab suci. Pegawai istana ini, dia percaya atau dia beriman kepada kuasa anugerah Allah. Dia percaya oleh firman Kristus, anugerah Allah itu telah datang ke atas rumahnya. Walaupun dia belum melihat buktinya, dalam tanda kutip ya, bukti dari datangnya anugerah Allah tersebut. Kita, anak-anak, seharusnya juga teguh beriman kepada anugerah Allah ini. Meskipun kita tidak selalu bisa melihat secara langsung di dalam kehidupan kita. Teguh beriman kepada anugerah Allah, inilah yang disebut dengan hidup oleh iman, bukan karena melihat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami dimengertikan bahwa iman kami adalah anugerah dari Allah. Dan kami sudah seharusnya hidup berserah di dalam iman kami. Hidup dengan iman, bukan karena melihat. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat terus beriman kepada Tuhan dan setia beriman sampai akhir hidup kami, agar hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat BDKA, kita tidak bisa beriman kepada Allah tanpa mengenal Yesus sebagaimana yang dikatakan dalam Alkitab. Loh, aku lihat ada pendeta membuat kebaktian penyembuhan ilahi tanpa mengajarkan siapa Yesus itu. Itu berlawanan dengan Alkitab. Perhatikan bagaimana Yesus menegur pegawai istana yang telah melihat berbagai macam mujizat untuk membuktikan bahwa Kristus adalah guru yang datang dari Allah. Namun dia tidak mau dibimbing dalam ajarannya. Bahaya sekali. Kalau maunya hanya melihat tanda-tanda dan mujizat. Sebenarnya sama seperti kita, yang lebih tertarik pada perkara duniawi, padahal itu akan menghalangi kita mendapat keuntungan dari ketaatan kepada Kristus. Oh, mengerikan. Aku mau memiliki iman yang menyelamatkan, yakni iman pada firman-Nya yang hidup berdasarkan pengenalan akan Allah. Besok sampai di Yohanes 4 ayat 51 sampai 54. Semangat hidup dalam iman.